kedatangan tamu, kita mengundang Pak Dr. Rian Nugroho. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sebagai pakar kebijakan publik, banyak sekali buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Rian Nugroho. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa bisa mengecek googling ya, dengan nama Rian Nugroho, maka akan muncul semua buku yang berkaitan dengan kebijakan publik, baik berkaitan dengan teori dan juga praktek-praktek kebijakan publik ya. Karena beliau aktif di berbagai advisory activities ya di beberapa kementerian ya, termasuk juga di Kementerian Pariwisata ya pada masa Pak Arief Yahya. Kemudian juga pernah menjadi anggota yang air minum itu di Jakarta apa itu Pak Rian ya? Badan Regulator Air Minum, Pak. Badan Regulasi Air ya di Jakarta dan di sejumlah kementerian dan lembaga. Jadi beliau sangat aktif dalam memberikan berbagai nasihat kebijakan ya sebagai penulis buku kebijakan ya, sehingga malam hari ini kita sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh berbagai ilmu dan juga pengalaman dari Pak Dr. Rian Nugroho. Nah, untuk mengoptimalkan waktu, saya pikir kita persilakan saja kepada Pak Rian untuk menyampaikan materi untuk kita semua, dan setelah itu nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Rian. Monggo, Prof. Biasa saya itu agak keder kalau ngajar di Prof Eko, tapi saya senang karena Prof Eko lah saya belajar menekuni lebih baik public policy, karena saya dulu saya itu di public policy hanya sok tahu saja. Sekarang lama-lama karena takut ketahuan kalau sok tahu, jadi belajar diperkuat gitu teman-teman. Nah, teman-teman saya mulai dari ini. Tadi siang saya beli buku ini, namanya Sejarah Nasional Indonesia, tulisannya MC Rickles. Ini dosen NUS, dan dia bercerita. Jadi kalau kita membaca buku sejarah Indonesia, sebenarnya apa yang kita pelajari adalah kita itu seperti naik roller coaster gitu loh. Naik turun, naik turun, naik turun. Jadi zaman Pak Karno itu kita sempat mengalami jaya-jayanya, kemudian kita turun. Sorry, ini agak kabur. Oke. Jadi kita mengalami sedikit zaman kejayaan di era Pak Karno, kemudian kita ambles lagi, Pak Harto kita naik itu, kemudian amblas lagi, kemudian Pak Gus Dur nggak sempat naik lah, Bu Mega sempat naik sedikit, kemudian Pak B naik lagi, turun lagi, Pak Jokowi naik lagi, turun lagi gitu kan ya. Jadi teman-teman semuanya, dari pelajaran yang saya boleh ikuti dan sertai ini, ternyata problem kita ini kalau bekerja nggak pernah dinilai, nggak pernah dievaluasi. Maka suatu hari saya sepakat dengan Prof Eko ketika saya ikut kuliah beliau, bahwa kita itu melakukan evaluasi kalau kepaksa, kalau kepepet gitu loh. Nah, ketika kita sekarang membahas masalah evaluasi kebijakan, ini hal yang sangat tampak biasa, tetapi menurut hemat saya agak suka diabaikan. Jadi langsung saja saya share screen saya teman-teman ya. Oke. Seperti biasa kuliah saya, teman-teman Anda bisa stop saya punya kuliah anytime untuk raise hand atau bertanya, memberikan komentar. Nah, saya mempunyai kira-kira 38 slide, nanti saya akan bagi ke teman-teman setelah kuliah, supaya biasanya saya ada update sedikit, supaya nanti update-nya setelah kuliah, pada saat kuliah ini, dan sehingga update-nya bisa lebih bermanfaat lagi. Baik, teman-teman. Bersama Mas Eko, Prof Eko, kita buat namanya MAKPI, Masyarakat Public Policy Indonesia. Saya hanya menjadi pelayannya, pendirinya adalah Prof Eko, Prof Sofyan, dan lain-lain. Nah, yang kita hendak bagi hari ini adalah namanya evaluasi kebijakan publik. Teman-teman semuanya, ini buku saya yang terbaru. Judulnya adalah Tugas Pemerintah. Ini yang masalah kita. Barangkali teman-teman kalau lihat pemerintah itu, pejabat pemerintah itu berangkatnya jam 5 pagi, jam 3 pagi, pergi ke kantor kan, jam 8 pulang, kadang jam 10 malam baru pulang gitu kan. Jadi berangkat pagi-pagi, pulang pagi-pagi lagi, gitu, hampir pagi gitu. Tapi negaranya nggak maju-maju gitu loh, karena kebanyakan pekerjaan.
Nah, beberapa penhemat saya karena pekerjaannya nggak tahu apa intinya sehingga semuanya dikerjakan. Nah, tugas pemerintah cuma dua, membuat kebijakan yang unggul sama memberikan public service yang bermutu tinggi. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara masalah public policy, maka seperti biasa kita belajar. Public policy dimulai dari pembuatannya, formulation ya, pelaksanaannya, atau penyelenggaraannya, atau implementation, sama pengendaliannya, policy control. Nah, di dalam policy control itulah kita menemukan namanya evaluasi kebijakan. Nah, supaya apa? Kebijakan nanti menjadi berprestasi. As simple as that. Nah, teman-teman, hari ini kita mempunyai 6 perspektif untuk evaluasi kebijakan, teman-teman ya. Pertama, kita bicara masalah evaluasi kebijakan dari perspektif akademik. Kedua, administrasi atau teknokrasi dong bilang. Kemudian dari sisi manajerial, ketiga dari politik, kelima adalah audit. Nanti ada sedikit persamaan antara akademik dengan administrasional, tapi antara administrasi dan manajerial agak berbeda. Karena biasanya yang kita kerjakan adalah evaluasi secara akademis atau administrasi saja. Baik, kalau akademis teman-teman semuanya ya, ini biasanya seperti yang diajarkan ya, evaluasi kebijakan itu tujuannya untuk informasi, untuk kepatuhan, belajar, ini sangat wajar lah kita temukan. Ada juga dikatakan bahwa kalau caranya adalah bagaimana? Pertama stepnya menetapkan kebijakan yang dievaluasi, kedua menyiapkan metodenya sama evaluatornya, ketiga eksekusi terus sampaikan hasil. Jadi ini adalah tahap-tahap yang sangat wajar di dalam akademis yang kita pelajari, buku-buku teks juga seperti itu. Saya juga menuliskan di buku saya seperti ini. Nah, metodenya. Metodenya bisa bersendiri, artinya dikerjakan oleh si pengelola, dengan apa yang dia capai, komparasi dengan yang lain. Kemudian ada apa namanya, dengan model hibrida, yang dia kerjakan sendiri sama dibandingkan dengan yang lain. Misalnya kalau kita punya kebijakan RB, gimana kita punya performa sendiri, kemudian kita bandingkan dengan Malaysia, kita campurkan hibridanya bagaimana. Ini metode dasar akademisnya. Nah, secara praktek, metodenya itu berhubungan dengan proses implementasinya, dengan lingkungannya, dan dengan rumusannya. As simple as that. Jadi evaluasi sangat sederhana teman-teman ya. Nanti kita lihat di mana rumitnya. Nah, metodenya tadi bisa dikatakan jadi bagaimana menemukan hasil kinerja dari kebijakan atau bagaimana implementasinya dikaitkan dengan tujuannya atau dikaitkan dengan kinerja masa lalu, misalnya pertumbuhan ekonomi bagaimana tahun sebelumnya dan juga tahun sebelumnya lagi, atau dengan best practice. Jadi ini yang seringkali digunakan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan misalnya ya, digunakan untuk membuat kita tuh ekonominya aman karena kadang-kadang dengan tujuan nggak tercapai, tapi dibandingkan dengan masa lalu kita oke-oke aja. Kita dengan yang namanya teman-teman negara ASEAN lebih bagus lah pertumbuhannya, lebih aman dan seterusnya. Hibrida. Kebijakan model hibrida sempit adalah yang dievaluasi cuma satu kebijakan. Kalau luas, itu dalam satu paket kebijakan. Jadi katakanlah kebijakan paketnya untuk paket kebijakan untuk pemindahan ibu kota. Itu satu paket. Jadi nggak cuma satu jenis kebijakan. Nah, kebijakan yang satu paket yang ada dalam satu kebijakan, misalnya kebijakan untuk Undang-Undang Cipta Kerja, itu nanti bisa dilihat. Tapi ada juga hibrid total. Satu dan total paket. Ini biasanya dikerjakan pada masa-masa akhir kabinet. Saya pernah waktu itu diminta oleh Ibu Armida waktu sebagai Menteri Bappenas untuk membuat yang namanya evaluasi total seluruh kebijakan dan satu persatu. Nah, teman-teman semuanya itu evaluasi secara akademis mudah sekali dan itu kita bisa pelajari dan itu kita bisa detailkan lagi. Nanti kita bisa diskusikan. Tapi saya mau masuk kedua masalah bagaimana evaluasi secara administrasional. Teman-teman semuanya, apabila kita menekuni kebijakan publik, kita mau evaluasi, maka sebenarnya kalau kita melakukan, kan isu kita kan evaluasi kebijakan dan evaluasi program gitu kan ya. Nah, kadang-kadang kita memisahkan keduanya. Sementara kalau kita mau melakukan sebuah evaluasi dari kebijakan dalam sebuah serangkaian, itu sebuah agregasi. Jadi, Jadi ini kan pertama-tama kan kebijakan dimulai dari gagasan nih. Apa gagasannya, strategi apa untuk memajukan sebuah kawasan, untuk mengembangkan menanggulangi kemiskinan. Setelah gagasan ketemu, dibuatlah kebijakan. Jadi kalau gagasan tuh gambaran besar dan rencana dan capaiannya, kalau kebijakan berupa agenda-agenda nyata dan manageable, bisa dilaksanakan.
dalam bentuk pasal-pasal, dalam bentuk poin-poin, gitu kan ya. Nah, kebijakan ini kemudian diturunkan jadi program-program berupa pekerjaannya apa, target-target KRA-nya apa, KPI-nya apa. Nah, ketika biaya masuk itu jadi program. Jadi patokan satu ya. Begitu itu masuk biaya itu program. Itu kira-kira definisi paling sederhana. Jadi apa beda kebijakan dengan program? Ketika masuk uang, itu program. Nah, setelah itu dijadikan proyek. Siapa mengerjakan apa, bagaimana, kapan, di mana, itu kan ya. Setelah itu teknisnya kegiatan. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ini, yang namanya evaluasi kebijakan itu merupakan akumulasi. Dari akumulasi kegiatannya bagaimana, teknis pelaksanaannya, kemudian evaluasi proyek-proyeknya, bagaimana kesesuaian pengerjaan, pekerja, cara, waktu, tempat. Naik lagi akumulasi menjadi yang namanya kesesuaian penggunaan biaya atas pekerjaan. Nah, baru masuk pencapaian atas agenda dari total yang dinyatakan dalam sebuah paket kebijakan. Nah, teman-teman, dengan demikian kalau kita berbicara masalah evaluasi kebijakan dan program itu berbeda. Jadi levelnya aja berbeda. Kalau kita program, kita hanya berhenti di kesesuaian program, kesesuaian penggunaan biaya atas pekerjaan. Nah, kalau kebijakan bagaimana itu total akumulasinya. Jadi ini series di dalam yang namanya, saya kira teman-teman sangat paham lah ini, karena biasanya ini dilakukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur terutama. Nah, masalahnya di mana? Jadi gitu teman. Apabila pemerintah punya gagasan atau strategi, maka dibuatlah kebijakan. Kebijakannya bermutu adalah kebijakan perindustrian, kebijakan pertanian, kebijakan apa lagi? Pendidikan, dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah kebijakan itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat. Misalnya, oke, pemerintah punya program pendidikan, tapi kalau kita berbicara masalah kebijakan industri, pemerintah produknya hanya apa? Hanya membentuk kementerian industri dan beberapa yang namanya standar-standar kerjanya. Tetapi yang melakukan industrialisasi adalah masyarakat. Nah, mungkin pemerintah punya tapi BUMN, tapi itu kecil sekali. Jadi dengan demikian masalahnya adalah lihat ya, ini kebijakan yang namanya programnya itu berupa proyek administrasional, sosialisasi dan lain-lain itu kan ya. Tetapi yang melaksanakan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana kita mengevaluasi kebijakan yang itu tidak dilakukan oleh pemerintah? Ini problem berat sehingga rata-rata kebijakan nggak pernah dievaluasi karena nggak tahu caranya evaluasi. Bagaimana evaluasi, Pak? Paling ya rata-rata kalau teman-teman industri, berapa persen industrialisasi kita. Tapi itu nggak mencerminkan bagaimana kita punya perform di industri. Jadi publik sebagai pelaksana. Nah, itulah sebabnya yang jadi masalah kita adalah realitasnya. 80% kebijakan itu dilaksanakan pemasyarakat. Pemerintah hanya jadi penyelia saja. Memang seperti itu. Kalau kebijakan dilakukan pemerintah semuanya, ya itu negara menjadi kacau. Membuat pemerintah menjadi tidak bisa ngapain-ngapain karena semuanya dikerjakan oleh pemerintah. Hanya 20% kebijakan dilaksanakan pemerintah. Jadi teman-teman nanti lihat ya, apabila kita punya total kebijakan lebih dari 20%, apalagi 50% dikerjakan pemerintah, berarti pemerintah itu nggak tahu apa yang kerjakannya. Karena pemerintah tugasnya adalah mendrive masyarakat itu bergerak membangun negara itu, bangsa itu. Nah, di Indonesia nggak pernah diajarkan seperti ini secara detail. Sehingga ketika saya membantu sejumlah kementerian gitu teman-teman ya, bagaimana yang mengevaluasinya gitu kan ya. Nah, memang agak unik. Beberapa kebijakan seperti yang namanya reformasi birokrasi itu yang direform itu birokrasinya. Jadi yang melaksanakan pemerintah. Jadi sangat kalau saya katakan cukup mudah lah untuk dievaluasi karena yang mengerjakan ya pemerintah sendiri. Jadi diukur mudah. Nah, tapi kalau masyarakat yang mengerjakan lagi-lagi ini nggak ada yang cukup banyak melakukan. Bahkan kalau dikatakan nggak ada yang mengerjakan. Pengalaman saya membantu sebuah kementerian, rata-rata nggak pernah mengerjakan. Paling dikerjakan dalam bentuk proksi-proksi gitu ya, seperti Menteri Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi itu rata-rata betul-betul menunjukkan kita punya kinerja ekonomi? Itu nggak menunjukkan, karena seringkali yang terjadi adalah bagaimana mencampurkan berbagai indikator dan variabelnya sehingga menciptakan sebuah akumulasi agregasi nilai yang itu nampak mengukur. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah salah satu agenda kita yang menjadi gagasan bagaimana kita menilai kebijakan yang itu dilaksanakan masyarakat, bukan oleh pemerintah. Teman-teman semuanya, karena
tidak tahu mengerjakannya, maka pemerintah punya taktik. Nah, jadi bukan ini mungkin bukan Indonesia lah, tapi banyak negara Indonesia juga praktekkan juga. Jadi kita taktiknya gini, kalau buat kebijakan tuh nggak terukur. Coba lihat undang-undang deh, meningkatkan, memajukan seperti apa gitu loh. Karena itu lihat, sejauh yang saya tahu semua undang-undang yang kita punya itu dibuat tidak terukur. Yang ada adalah bahwa dia bisa diadministrasikan. Itu karena pengaruh Belanda ya. Kalau kita ikut kontinentalis, yang namanya kita punya perundang-undangan, itu sifatnya lebih penting bagaimana yang namanya itu tata administrasinya daripada pencapaian tujuan. Jadi ini penyakit di kontinentalis teman-teman. Nanti lihat, bandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang itu bersifat Anglo-Saksonis seperti Amerika, Australia, Singapura juga, kemudian Malaysia juga, Inggris, New Zealand gitu kan ya. Jadi nah, karena nggak terukur, ya nggak dapat diukur. Tujuannya sangat pintar pemerintah itu. Nggak dapat disalahkan kalau nggak tercapai. Nah ini ya akhirnya ya seperti itulah. Makanya kita seringkali mendapatkan akhirnya nanti kita lihat penyakitnya apa. Nah kedua, taktik kedua, buat kebijakan itu nggak bisa dilaksanakan, tak implementable, tidak bisa dilaksanakan secara strategis dan sistematis kecuali berupa agregat kegiatan sehingga akhirnya nggak dapat diukur juga. Nah, yang jadi masalah agregasi kegiatan itu dijustifikasi sebagai program turunan kebijakan. Barangkali ada teman-teman dari Dikbud ya. Saya minggu lalu waktu di Malang waktu ada kasus Kanjuruhan itu ya. Saya live dengan pejabat eselon 1 pendidikan. Saya sampaikan ini kebijakan di pendidikan cuma les kegiatan aja, kegiatan agregasi membagi komputer, membagi uang itu macam. Jadi apa namanya tidak bisa mengimplementasikan undang-undang. Kebijakan nggak bisa diimplementasikan. Jadi problem. Jadi boleh diakui sampai hari ini kita tidak bisa cukup mampu mengukur kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terus dilaksanakan masyarakat. Nah ini nanti kalau teman-teman membuat sebuah tesis, disertasi nanti tantangan sendiri ya. Nah memang pernah juga ini Prof. Eko itu punya bimbingan namanya Pak Muldoko itu. Beliau akhirnya bagus juga, beliau membuat sebuah kajian bagaimana kebijakan perbatasan itu berusaha memberikan penilaian bagaimana kebijakan perbatasan kita itu kondisi bagaimana. Nah, itu eksperimen yang bisa dibuat oleh teman-teman mahasiswa untuk melihat bagaimana mempraktekkan dan nanti bisa mendayagunakan di dalam praktek keseharian. Nah, itu yang kedua, administrasional. Teman-teman, sekarang pendekatan manajerial. Ini yang banyak saya lakukan pada saat saya bekerja, dan ini gini teman-teman ya. Nanti ini G20 boleh dibuat nih G20 ini. Karena G20 itu saya khawatirnya cuma implementasi aja yang itu untuk dievaluasi ya. Nah, supaya kita tahu kita berhasil apa, gimana kita berhasil betul gitu. Kalau kita evaluasi kebijakan secara manajerial, maka yang dievaluasi adalah ini saya adaptasi dari teorinya Prof. Sofyan Effendi ini, beliau rektor Gajah Mada yang salah satu pakar kita lah. Jadi kebijakan publik itu ada rumusannya, ada implementasinya, ada kinerjanya, tapi ada lingkungannya. Nah, jadi pada saat saya meneliti keberhasilan kebijakan pendidikan gratis di Jemberana itu, yang pertama-tama saya evaluasi adalah kinerjanya. Wah, ternyata dia berhasil. Kemudian saya cek bagaimana dia jadi berhasil. Satu saya cek adalah bagaimana rumusannya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita boleh katakan ya, di dalam pekerjaan kita di masyarakat public policy untuk mengevaluasi kebijakan Indonesia, yang terjadi adalah rata-rata rumusannya jelek, implementasi jelek, kerjanya bagus. Ya, lihat ya, rumusan jelek, implementasi jelek, kerja bagus. Jadi ini ada dua pilihan. Ini adalah namanya windfall profit atau memang di engineering gitu kerjanya supaya nampak bagus. Nah ini zaman dulu ya teman-teman ya, zaman dulu misalnya karena kemarin saya baru rapat dengan BPS, saya goda teman-teman BPS. Jadi janganlah kalau misalnya mengukur yang namanya tingkat kemiskinan, pengukurannya dilakukan pada saat apa? Pada saat setelah dibagi BLT. Nah, setelah BLT bagi ya dievaluasi pasti bagus lah gitu. Jadi namanya adalah ini, jadi teman-teman kalau Anda melihat ini akan Anda melihat dalam sebuah proses public policy dia menciptakan sebuah kebaikan nggak, namanya adalah kita sebut sebagai value chain, rumusan baik, implementasi baik, kinerja baik, dan didukung oleh lingkungan yang baik.
Jadi pada saat Pak Habibie menjadi Presiden Indonesia, itu apapun dikerjakan salah, karena lingkungannya jelek. Nah, saran saya apabila teman-teman mau fair nanti kalau kita buat evaluasi, buatlah di 4 dimensi itu. Sehingga kelihatan, sebenarnya ini saya mengembangkan dari teorinya Malcolm Bordage ya. Malcolm Bordage itu adalah Menteri Industri Amerika Serikat yang mendevelop sistem penilaian kinerja organisasi. Tolong teman-teman di browsing ya, namanya Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige for Performance of Evaluation. Nah, ini menggambarkan apakah di dalam perjalanan dari satu variabel itu dan variabel lain itu ngikut. Pada saat saya menilai 20 BUMN waktu itu ya, dengan metode Malcolm Baldrige, yang namanya planning-nya bagus, leadership bagus, tetapi implementasi jelek, tapi kerja bagus. Ketahuan dia, windfall profit. Jadi BUMN itu cari proyek di pemerintahan, kemudian akhirnya dia punya laba naik gitu kan. Padahal dia punya proses bisnis jelek sekali. Nah, juga demikian kita bisa gunakan untuk namanya public policy. Jangan-jangan kita itu kebijakannya memang itu jelek gitu. Tapi supaya berhasil digerojok aja waktu di ujungnya aja itu kan. Nah, ini merupakan salah satu way of life dari sejumlah pemerintahan lah, cara hidupnya gitu. Teman-teman, kalau kita ada di dalam perumusan kebijakan, maka cek aja lah apakah perumusan dilakukan sebagaimana seharusnya. Kedua, apakah rumusan sesuai dengan tujuan? Agak susah ya, karena kalau buat contoh agak banyak sih ya, seperti misalnya Omnibus Law itu bagus sekali, Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi perumusannya nggak seperti seharusnya, dan rumusannya nggak sesuai dengan tujuan juga. Jadi akhirnya banyak terkendala juga, kasihan juga sih udah kerja keras seperti itu ya. Nah, kalau implementasi, dicek apakah implementasi sesuai dengan sebagaimana harusnya. Kedua adalah apakah dicapai namanya saya kalau kita sebagai di buku saya selalu sebagai strategic readiness. Apakah teman-teman yang mau melakukan tuh siap nggak? Dan seterusnya. Biasanya itu yang jadi masalah di kita adalah biaya perumusannya itu bermiliar-miliar gitu kan ya. Tapi biaya untuk implementasi itu biasanya tiga jalan aja deh gitu kan ya. Jadi seolah-olah itu it goes without saying lah kira-kira gitu. Nah, untuk kinerja kebijakan kalau perlu dicek adalah apakah capai tujuan, apakah efisien efektif. Mudah kan teman-teman ya. Tetapi ini betul-betul harus dicek. Jadi gini, ada matriks ya. Ini gagal, ini berhasil. Ini biaya murah, biaya tinggi. Rata yang dibuat oleh pemerintah itu berhasil tapi biaya tinggi. Itu tidak mencerminkan yang namanya kinerja. Tapi ada juga sih proses yang baik. Seperti misalnya boleh dikatakan seperti Banyuwangi itu ya. Banyuwangi itu mengembangkan pariwisatanya dan mengembangkan pariwisata dan penanggulangan kemiskinannya almost with very limited resources. Saya kemarin baru jumpa sama itu temannya Prof Eko nih namanya Mas Asdar Anas itu. Sekarang menjadi Menpan itu. Salam Mas Eko dari Menpan kemarin saya bilang, saya muridnya Prof Eko, saya bilang gitu. Wah, itu nggak kesini dia bilang. Jadi Mas Eko di Arab sama Pak Menteri nih. Di Arab itu bahasa Indonesia adalah di mau Arab kan mau gitu kan ya. Nah, jadi kalau Anda mengecek apakah kinerjanya bagus, jangan sampai hanya mencapai tujuan saja. Tapi tujuan capai dengan biaya tinggi atau murah. Yang namanya kebijakan untuk yang namanya itu KTP elektronik, disampaikan, oh itu berhasil, mahal banget. Korupsinya pun nggak ketangkep gitu teman-teman. Sehingga dengan demikian kalau boleh saya katakan itu nggak berhasil. Jadi teman-teman, kalau nanti Anda menilai sebuah kebijakan, Anda dalam bentuk tesis atau disertasi, harus fair ya. Jadi jangan cuma mencapai tujuan. Efisien nggak itu? Efisien penting kenapa? Dia menghemat resources kita. Lepas dari itu ada lingkungan. Apakah lingkungan sesuai? Apakah lingkungan disiapkan? Kemarin saya diskusi dengan Bappenas dan BPS. Jadi saya sarankan, kalau teman-teman buat kebijakan itu sebelum dilaksanakan jangan disosialisasikan, tapi dikomunikasikan. Nanti teman-teman bisa lihat saya punya kolom ya, tapi saya nggak banyak kolom itu tentang yang namanya Waduk Bener di Jawa Tengah. Saya kontak sama Pak Ganjar, Mas, ini piye toh yang Waduk Bener itu? Mas, kita mengakui Mas kesalahan kita Mas. Apa Mas? Kita tidak melakukan komunikasi kebijakan, kita cuma sosialisasi. Nah, itu yang saya tulis. Di Indonesia kita nggak punya konteks namanya
komunikasi kebijakan, hanya sosialisasi. Jadi approach kita hanya yang namanya approach legal. Makanya lingkungan nggak siap sehingga terjadi konflik dengan lingkungan. Nah, teman-teman, itu yang sifatnya manajerial. Yang keempat, politikal. Nah, teman-teman semuanya, jadi kalau secara politik ya teman-teman, kalau kita itu hendak memastikan kebijakan tercapai, maka sangat sederhana. Ini kebijakannya, ini manajemennya, pencapaian. Nah, ini seringkali kita miss dari yang namanya pencapaian kebijakan publik secara politik. Jadi yang saya masuk politik bukan politik parlementer gitu ya, tapi bagaimana politik kebangsaan. Jadi bagaimana kebijakan yang ada itu diselenggarakan, dia mencapai janji kemerdekaan. Teman-teman, janji kemerdekaan itu ada di konstitusi ya. Janji pertama adalah apa? Melindungi. Kedua, menyejahterakan. Ketiga, mencerdaskan. Keempat, kelas dunia. Yang jadi masalah, yang terjadi di nomor 3. Sebagian besar kebijakan kita itu tidak mengarah kepada mencerdaskan. Seringkali yang namanya itu penggunaan influencer dan sebagainya itu kan ada kesan untuk seolah-olah masyarakat dibully gitu, sehingga dikerumuni oleh isu-isu yang itu sebenarnya tidak relevan gitu. Nah, ini yang menjadi agenda kita apabila teman-teman juga hendak melakukan penulisan tesis, disertasi atau riset. Kalau memang betul-betul mau mengecek sampai pencapaian politik kebangsaan, cek. Apakah itu mencapai yang namanya 4 tadi. Teman-teman semuanya, itulah yang saya sebut sebagai the fabric formula of public policy. Jadi fabrik itu tenunan ya. Yang ke kiri itu Pancasila, yang ke kanan adalah ke bawah adalah yang namanya itu janji kemerdekaan. Ini yang agak seringkali dilecehkan. Ah, itu kan normatif. Umur dewasa itu sangat bisa diukur, sehingga pada saat membantu Pak Ari Yahya itu ya di Kementerian Pariwisata, ya apalah istilahnya, orang bilang istilahnya staf khusus lah gitu ya, atau saya nggak tahu saya staf khusus atau khusus staf gitu loh. Nah, karena saya memilih menjadi staf khusus di Menteri Pariwisata karena dekat-dekat dengan profesi kita. Kalau kita ini kan seperti Prof. Eko dan lain-lain di kampus kita namanya ilmuwan. Nah, pada waktu kita bekerja di Kementerian Pariwisata kita menjadi wisatawan, sama-sama wannya lah kira-kira gitu. Nah, pada saat kita melakukan evaluasi kinerja di Kementerian Pariwisata, kita buat evaluasi yang terakhir tadi. Apakah pencapaian kita itu memenuhi yang namanya janji kemerdekaan nggak? Maka kita cek. Apakah kemajuan pariwisata itu menciptakan welfare at a very grassroots? Kalau kesejahteraan pengusaha gede-gede gampang lah itu. Tapi bagaimana di bawah itu terangkat? Maka kita melihat bagaimana kondisi-kondisi di misalnya ya, mulai dari yang namanya itu Toba, ketika kita bikin namanya 10 Bali baru, dimulai dari Toba ya. Kemudian kita juga coba di Borobudur, kemudian kita juga masuk di Banyuwangi, yang itu dulu Banyuwangi di luar 10 proyek Bali baru, tapi luar biasa. Dan ternyata kita temukan, kalau kita mau menyejahterakan masyarakat yang paling rendah, maka ternyata pariwisata adalah cara yang paling cepat, mudah, murah untuk meng-create itu. Karena ternyata yang pariwisata itu gelombangnya itu dari makro sampai ke gurem-gurem ini. Lihat Bali, lihat bahkan Labuan. Tapi Labuan Bajo saya agak kurang setuju karena pendekatan sekarang pembangunan sifatnya eksklusif ya, kawasan elitis gitu ya. Tapi saya nggak tahu lah karena saya udah nggak di sana lagi. Kedua adalah kita cek apakah itu melindungi. Nah, ini yang kadang-kadang kita agak susah parameternya, tetapi kita katakan bahwa yang kita pastikan adalah yang namanya pariwisata itu melindungi masyarakat dari hal-hal yang mungkin itu terkait relevan dengan wisata. Contoh, di Bali itu kita akhirnya mengembangkan kebijakan pariwisata yang melindungi bukan cuma melindungi budaya lokal ya, tetapi melindungi itu teman-teman semuanya. Apa itu anak-anak dari seksualitas bawah umur itu loh, apa namanya itu? Pokoknya itu loh, perundungan seksual di bawah umur. Juga kita pedofil, betul Prof. Kemudian kita juga mengembangkan kebijakan pariwisata yang itu non pornografi lah kira-kira. Itu yang jadi itu kriteria ketiga.
Yang keempat adalah apa? Ya kelas dunia. Jadi kita waktu itu berhasil mendongkrak kita punya brand personal Indonesia dari 108 menjadi 40 kalau nggak salah dalam waktu 2 tahun itu. Dan kita kemudian menciptakan pola-pola baru untuk menarik wisatawan dari berbagai negara yang itu sebenarnya nggak masuk. Misalnya dari kawasan Timur Tengah. Jadi kita mengajak teman-teman yang itu, teman-teman bikin dong itu tempat wisata yang itu halal gitu kan. Di Jogja itu ada hotel yang itu, saya lupa namanya, di sebelahnya di sebelahnya tempat kalau nggak salah tempat yang World Centernya Jogja lah gitu. Jadi itu hotelnya setiap jam 3 sore itu berhenti kegiatannya. Mereka ada azan, kemudian malam. Jadi ada jam-jam yang itu dipastikan itu digunakan untuk ibadah untuk Muslim. Nah, yang datang ke situ ternyata yang unik adalah bukan cuma teman-teman atau orang-orang dari Timur Tengah ya, Brunei juga, Malaysia juga, karena mereka sangat suka, tetapi juga dari Eropa. Mereka pengen tahu bagaimana sebuah industri wisata di-develop berbasis apa namanya, berbasis yang namanya itu adalah apa ya, belief lah. Nah, jadi empat-empatnya bisa kita lakukan. Ini contoh bagaimana kita mengukur sebuah kebijakan publik pada level yang itu lebih advance lagi. Nah, oke. Pertanyaan kita adalah, kalau itu di Indonesia, teman-teman, ketika saya beruntung lah, tapi teman-teman lain beruntung. Saya beruntung mempunyai pengalaman mengajar ya di UM Malaysia, kemudian saya juga pernah hanya beberapa minggu ya di NUS sama Nanyang ya. Nanyang waktu bukan Nanyang enggak, cuma conference aja. Kemudian juga sempat seminggu di Cottonfield di PNU ya, kemudian sempat grup besar di China itu. Nah, teman-teman, saya sebenarnya itu mau cuma pengen tahu aja gimana menjadi negara pemenang. Jadi kalau kita mengevaluasi kebijakan publik dari negara pemenang, pertama, lihat ya. Jadi kebijakan publik yang unggul di-create untuk menciptakan keunggulan organisasi dan manusia yang unggul, bangsa itu. Jadi hasil akhirnya apa? Budaya unggul. Jadi Jepang atau Korea itu mereka itu orang Jepang, orang Korea itu kalau kerja nggak usah diperintahkan itu. Mereka punya culture of work yang luar biasa. Bahkan China ikut-ikut, Taiwan ikut-ikut, Singapura ikut juga. Jadi teman-teman, ini membuat saya mempunyai premis bahwa suatu kebijakan itu berhasil bukan karena dia diikuti, dipatuhi. Ya, tapi itu levelnya bukan negara yang pemenang gitu. Negara-negara pemenang, produk akhirnya adalah kultur, budaya. Jadi kalau kita lihat yang namanya Amerika, kenapa susah dikalahkan? Otaknya otak inovasi gitu loh. Pemerintahnya mengajak mereka bagaimana berinovasi. Dan otak-otak seperti Israel itu otak inovasi semuanya. Jepang juga sama. China. Jadi, kalau kita melihat yang namanya the politics of a nation, lebih dari sekedar parameter-parameter teknis, maka yang dievaluasi adalah apakah menciptakan itu. Seperti misalnya di Jepang itu kalau orang, saya pernah ke Jepang cuma sekali, saya kan agak deso ya. Itu ke 4 kota itu ya. Waktu ke Tokyo itu saya membuat saya menjadi semakin nama kampung, teman-teman. Jadi di Tokyo sama tim itu ya, sama istri juga saya. Saya beli itu loh, apa namanya, vending machine. Saya beli teh hijau di vending machine kan. Setelah minum, kan itu agak panas memang, lagi panas. Setelah minum saya itu mau buang itu kaleng, nggak tahu, nggak ada tempatnya teman-teman. Dan saya lihat kiri kanan nggak ada orang buang kaleng itu. Nah ternyata saya diberitahu sama teman yang sering ke Jepang, Bapak bawa kresek nggak? Kresek buat apa? Itu Pak, Bapak kalau punya sampah, taruh di kresek, taruh di tas Bapak, nanti baru dibuang di hotel nanti. Nah teman-teman, nggak ada yang ngajari orang Jepang itu bawa kotorannya sendiri, buang di tas sendiri. Di Indonesia ini, coba bagaimana ngajari orang buang sampah, repot. Sampai di berbagai tempat ada tulisan dilarang kencing di sini itu kan ya. Ya karena nggak tahu budaya. Jadi problem kita karena kita tuh berhenti mandek di evaluasi yang teknis-teknis gitu kan ya. Yang terukur-terukur gitu ya. Seolah-olah budaya nggak terukur. Karena kita hanya mengukur apa yang mudah diukur. Nah itulah kadang-kadang kita punya penyakit. Kita itu hanya mencari sesuatu yang gampang gitu kan ya. Ayah saya mengajari saya. Nak, kalau bekerja itu carilah pekerjaan yang gampang gitu kan.
Tapi jangan gampangkan. Carilah kerjaan yang enak, tapi jangan seenaknya. Problem kita pada waktu kita punya policy, kita cari yang gampang tapi menggampangkan, enak seenaknya. Akhirnya membuat parameter yang gampang-gampang, yang enak-enak gitu kan ya. Dan ngukurnya juga nggak usah diukur susah-susah, ketemu gitu kan ya. Seperti bentuknya kebijakan yang sifatnya aksiomatis gitu kan ya. Contoh, nanti kita buat contoh belakang deh. Nah, ini kriteria pertama untuk negara pemenang. Evaluasinya masuk kepada namanya the politics of a nation, bukan practical politics. Nah, Indonesia tadi yang saya bilang tadi, nah ini negara yang maju yang level pertama. Level kedua, yang namanya bangsa-bangsa negara pemenang itu kebijakannya itu digunakan untuk memastikan kebijakannya menguasai aset-aset yang ada di negara itu. Dan untuk itu, mereka punya pengukuran. Seberapa banyak aset-aset kita dikuasai oleh kita. Teman-teman, nanti ini menjadi sebuah perdebatan yang agak unik ya. China. Oh, China itu lihai dia. Lihai banget. Teman-teman, dia ngundang investor. Yuk datang ke sini. Bangun apa aja. Saya kasih tempat gratis. Kemudian, bahkan kalau Anda membangun pabrik di Cina, itu bukan cuma sewanya dikasih murah. Kadang-kadang gratis, teman-teman. Bahkan dikasih yang namanya bangunan untuk pabrik. Tetapi syaratnya adalah ini terutama China ngincar itu ya produk teknologi ya, terutama ini teman-teman. Katanya HP ya teman-teman ya. Di China itu sekarang teman-teman tahu lah, sekarang penguasa untuk handphone itu nomor 3, 4, 5 itu China loh. Pertama kali Samsung, kedua Apple, ketiga, 4, 5 itu ada Huawei, ada Xiaomi, ada lagi saya lupa yang ketiga apa. Nah, kelima apa? Nah, ini caranya. Jadi semua pengusaha internasional boleh masuk ke China, jual di China, suka-suka, tetapi mereka mempunyai ownership itu harus yang namanya 30-70. 70 dari internasional atau asing atau luar negeri, 30 itu adalah partner Cina. Biasanya itu swasta juga. Dan itu karena Cina ya, swasta pun diatur pemerintah, masuk jadi kongsinya ya. Dalam waktu 50 tahun paling lama, maka terjadi dilusi saham sehingga komposisinya dibalik. 70-30. Dan pada saat itu, intellectual property rights dari teknologi itu menjadi milik dari perusahaan China tadi. Itulah sebabnya China menguasai teknologi maju dengan cara seperti itu. Makanya dikatakan bahwa teknologi itu tidak mungkin diberikan oleh negara lain. Dan tidak mungkin dijual negara lain. Dan tidak mungkin lagi untuk dibagi gratis. Karena itu teknologi itu perlu dicuri. Jepang mencuri, Korea curi, Cina curi. Nah, kita itu nggak bisa mencuri, teman-teman. Jadi, kita kadang-kadang nggak dapat apa-apa itu ya. Nah, so that's the second. Tapi yang ketiga, teman-teman, aduh teman-teman, saya baru ngeh ketika saya Singapura sama China terutama. Ini. Jadi, kebijakan dari negara-negara tadi adalah bagaimana menguasai aset dunia. Jadi, seperti Singapura. Singapura mikir, gimana menguasai Indonesia gitu kan ya. Supaya apa? Aset dari negara lain itu atau aset dunia itu jadi milik bangsa mereka. Teman-teman, dengan segala hormat ya, Anda mau transaksi apa saja di dunia ya, susah kalau nggak ngelewatin Singapura itu. Contohnya, yang namanya jual minyak gitu kan, atau jual karet gitu kan, komoditi apa saja. Karet trading house-nya di Singapura. Karena yang namanya itu support atas pembiayaan di Singapura semuanya. Sehingga yang nama Singapura, dia menjadi mungkin a little red dot in Asia gitu ya, ASEAN. Tetapi dia menjadi penggerak dari ekonomi secara finansial di ASEAN. So, teman-teman lihat ya. Jadi kalau Anda melihat, Pak, kami mau mengevaluasi kebijakan Indonesia. Oke. Pertanyaan saya, Anda berani nggak masuk ke level yang tadi untuk kita punya janji kemerdekaan tadi? Kedua, berani nggak kita ngukur pada level negara pemenang ini? Nah, ini yang tidak banyak diajarkan oleh kuliah-kuliah kita, dan ini mudah-mudahan teman-teman berkenan ya, ini karena saya mendapatkannya setelah saya bekerja, belajar, dan saya menyelundup di berbagai negara, bagaimana sih mereka menang. Otak dari policy maker di tempat-tempat pemenang adalah bagaimana saya membuat kita itu menguasai yang namanya dunia, itu otak kita. Nah, saya nggak tahu, karena kadang kita, kita tuh negara kaya raya, jadi nggak usah kemana-mana, makan sini aja deh, gitu kan ya. Nah, ini hanya komparasi teman-teman. Ini sebuah feel free untuk menemukan pilihan masing-masing. Tapi kalau saya
Saya pilih yang ini, teman-teman. Kalau saya membuat kebijakan publik, saya membuat orang-orang tahu bahwa kebijakan ini membuat mereka hebat. Jadi pada akhirnya suatu negara itu nggak perlu peraturan, nggak perlu kegemukan peraturan. Kenapa? Manusia diatur nggak pakai peraturan, pakai budaya. Udah ngerti gitu kan ya, efisien dia. Kalau kita itu orangnya, masyarakatnya nggak pernah korupsi atau benci korupsi, itu undang-undang tentang korupsi habis, KPK bubar aja, karena nggak perlu lagi gitu kan. Bahkan kalau perlu seperti di Eropa, di Belanda itu, polisi nggak usah kerja itu. Kenapa? Nggak ada maling. Yang namanya penjara tutup semua. Kenapa? Ya nggak ada pencuri. Bayangkan, kan asik tahu itu kan ya. That's life gitu loh teman-teman semuanya. Saya ngajak teman-teman masuk ke dimensi lain daripada dimensi yang teknis tadi ya. Oke. And then, teman-teman, saya sekarang lagi menempuh namanya audit kebijakan publik. Kira-kira beberapa waktu lalu saya ketemu dengan pimpinan BPK, saya juga ketemu dengan pimpinan KPK. Teman-teman, begini. Tolong baca buku yang paling kiri deh, kalau yang tengah nggak ada. Bukunya tim Harvard, judulnya adalah The Undercover Economist. Jadi si Tom Hartford ini membuat narasi ya. Dia pergi ke Kamerun, negara di Afrika Timur lah, Afrika Barat Tengah. Dia cerita di Kamerun itu nggak mungkin maju sama sekali. Padahal Kamerun itu menggunakan pendekatan pembangunan yang diajarkan oleh semua pakar ekonomi di dunia, termasuk Bank Dunia, termasuk IMF, termasuk sebut saja lah gitu. Jadi untuk membangun ekonomi suatu negara bangsa, maka bangunlah infrastrukturnya, berikanlah pendidikan, berikanlah kesehatan, gitu kan? Pelatihan, gitu kan ya? Semuanya diberikan. Makanya pada chapter 8 dia tuliskan why poor country still poor. Jadi negara miskin tetap miskin. Jadi teman-teman, negara miskin tetap miskin karena pemerintahnya pemerintah bandit. Kenapa bandit? Jadi pemerintahnya itu membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakatnya bayar, apa aja bayar gitu. Kalau negara seperti itu namanya pungli. Tapi negara-negara yang canggih, sesuatu itu nggak jadi pungli karena disahkan sebagai sebuah pungutan. Dan itu, nah ini kalau Indonesia ya teman-teman ya, maaf kalau saya gunakan istilah yang kurang pas ya. Kita ada istilah yang bagus namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Tetapi ada jumlah pendapatan negara yang itu harusnya nggak berbayar tapi dipaksa berbayar sehingga namanya dari PNBP menjadi PNBB. Dari pendapatan negara bukan pajak menjadi pendapatan negara bukan. Nggak jelas gitu, apa aja ditarik gitu loh. Mau contohnya? Nah, saya suka iseng teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah punya perusahaan, siapa punya perusahaan atau punya LSM, barangkali udah ada kan ya. Baik, saya mendirikan yang namanya Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Tahu nggak teman-teman? Selama setahun itu daftar nama di Kementerian Kumham ganti 10 kali, nggak diterima. Setiap masukkan nama bayar 750.000, gagal pasang lagi. Udah kayak masang togel aja. Kalau kita bikin yang namanya Google kan, namanya nggak cocok kan, you punya alternatif itu kan. Di sana nggak ada, kayak togel aja. Katakan Prof. Kemudian yang kedua, kalau Prof. Eko atau saya gitu yang menulis buku, saya nulis buku kan juga pengen dapat copyright, toh. Kita daftar ke Kumham, ke AHU biasanya kan, minta copyright, bayar 750.000 juga, repot kita. Masa gitu aja pakai bayar kan, bukan inovasi yang komersial kan. Dan itu banyak teman-teman. Pada saat di Kominfo saya pernah menjadi namanya Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia itu ya. Itu ada namanya itu USO. USO itu Universal Service Obligation. Itu operator disuruh nyumbang aja untuk pemerintah. Terus pemerintah punya proyek sendiri gitu loh. Proyeknya kadang-kadang nabrak operator punya kerjaan. Dikelola oleh oleh Bakti kalau nggak salah itu. Sehingga yang terjadi adalah USO jadi urunan soko operator begitu. Itu jadi membebani. Sehingga kita punya yang namanya itu regulatory charge untuk telekomunikasi 32% masuk pajak. Bayangkan, mana ada perusahaan yang profit kalau dia diminta bayar ke negara itu 32%. Ya akhirnya kalau Anda lihat, oh itu operator nakal-nakal. Ya gimana kalau nggak nakal nggak bisa bayar, mereka punya karyawan. Ini karena apa? Ada yang namanya itu a quite little bit bandit gitu loh. Nah menurut saya ini terjadi di pikiran gitu loh.
pikiran-pikiran yang diilhami oleh pemerintah harus menciptakan kegiatan pengumpulan uang gitu kan ya. Nah itu Indonesia nggak begitu jelek lah. Tapi di Kamerun itu yang punya banditnya ngetem. Namanya the stationary bandit. Negara-negara apapun juga, sepanjang pemerintahnya itu banditry government, ini teorinya Mansur Olson ya, atau apalagi jadi stationary bandit, nggak bisa kemana-mana. Sampai saya punya premis, jangan-jangan kita itu, Italia, maaf ya, kadang jalan tempat kenapa? Jangan-jangan ada yang bandit di antara kita gitu loh, yang nggak ketahuan siapa banditnya, and it's legalized barangkali gitu kan ya. Nah, nanti kita harus berani tanya-tanya teman-teman ya. Kemarin saya juga ngajar S3 di PTIK, itu ada juga yang saya bilang, jangan lanjutkan, you punya disertasi, kenapa? Itu menceritakan bagaimana kondisi di tempat Anda sendiri gitu loh. A banditry government gitu loh. Nah teman-teman, untuk itu, ini metode untuk melakukan namanya audit kebijakan publik. Jadi ini saya gunakan sebagai fraud. Ini bukan penyuapan, tapi kecurangan. Yang ini saya katakan kalau mau jelas namanya korupsi kebijakan. Teman-teman tolong kalau ada waktu browsing buku saya namanya Kebijakan Publik di Indonesia. Ada chapter khusus tentang korupsi kebijakan. Jadi gini teman-teman, ceritanya. Ini ada aktor politik di dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian dia itu ngomong sama pemerintah, bikinkan dong kebijakan ini dong. Oke. Begitu kebijakan jadi, untuk dia juga. Teman-teman, saya kira di forum yang sangat mulia ini saya nggak mau kasih contoh deh. Kalau forumnya forum kongko saya berikan contoh lah gitu. Ada jumlah kebijakan yang itu seperti itu. Aktor politik, dia buat kebijakan untuk dia. Tapi ada juga vendor. Vendor itu istilah umum ya. Ini saya gunakan istilah di OECD. Namanya vendor driven policy atau capture policy. Jadi, ada vendor nih. Vendor ini ngomong-ngomong sama policy maker. Bapak, Bu, nanti bikin kebijakan gini loh. Nanti itu kan gini-gini. Nanti memberikan kebaikan pada Bapak Ibu. Padahal dia dapat paling banyak. Tapi dia bilang, nanti kita menggunakan proyek bagi-bagi ya. Jadi kita bukan cuma profesional, tapi proporsional gitu kan ya. Nanti berapa persentasenya itu kan ya. 10%, 20%, and 7. Jadi yang terjadi adalah, makanya kalau teman-teman membaca bukunya The Confession of the Economic Hitman, ini yang ini. Yang jadi masalah apabila vendornya menjadi policy maker. Jelaka lagi lah itu. Maka the real banditry government ada potensi terjadi. Teman-teman, yang terjadi adalah kebijakan yang dibuat bukan kebijakan yang mendeliver value, tapi yang mengekstraksi value. Makanya, ngeden kayak gimana aja, ya nggak kemana-mana gitu loh. Karena apa? Kantongnya bolong. Diisi berapa aja ya, bolong aja gitu loh. Nah, teman-teman, if you would like to join me, nanti saya kira Prof. Eko juga mulai. Kalau Anda mau join dengan kita sekarang lagi masuk ke dimensi namanya audit kebijakan publik. Saya sedang dengan BPK membuat desain ini, dan kalau nggak salah di UI itu punya profesor yang sangat canggih, Profesor Tuana Kota itu. Beliau pernah jadi CEO-nya Deloitte itu ahli sekali. Beliau yang membuat namanya kajian arus forensik untuk Bank Bali. Jadi kemana gitu. Dan itu sangat canggih. Nah teman-teman, ini salah satu aja ya. Jadi biasanya cara untuk membenarkan kebijakan yang seperti itu biasanya menggunakan evidence-based thinking model. Bukan berarti evidence-based policy jelek lah. Enggak, ini hanya kadang-kadang penyakitnya. Jadi sebuah kebijakan dibuat karena itu ada evidence, ada bukti-bukti. Coba Anda lihat yang kiri nih. Ini gambar kucing teman-teman ya. Ini kucing ada di atas atap. Ayo kalau saya ajak Anda melihat sepintas. Atap ini peok kayak gini, apa penyebabnya? Apa? Kucing. Kucing. Jadi ini fabricated evidence. Dan kadang-kadang pemerintah meng-create evidence yang itu fabricated to create a policy. Ini yang harus kita berikan masukan bahwa kadang-kadang evidence-based policy itu memang dibuat sistemnya agar menguntungkan bagi yang membuat. Dibuat justifikasi macam-macam. Contoh, nah ini saya kalau boleh, ini suatu hari waktu saya diskusi di teman-teman Menko Perekonomian.
Jadi waktu itu mereka mengembangkan namanya OS, Omnibus Law. Saya bilang teman-teman, saya dukung yang namanya Omnibus Law. Tetapi saya kan itu bekerja cukup lama lah, saya punya klien banyak lah, dari segi kalau pabrik administrasi banyak. Tapi saya juga punya klien-klien pelaku bisnis. Mungkin sepertiga dari konglomerat di Indonesia itu klien saya gitu loh. Belum lagi yang menengah, kecil, mikro itu. Apa kejadian teman-teman? Mereka tuh komplain sama saya, Pak, kita itu Pak, sebenarnya nggak ada masalah Pak mau masuk bisnis, Pak, nggak ada masalah itu. Yang jadi masalah kalau kita masuk bisnis, dikerjain di situ. Udah kasih kayak bubu aja gitu. Nah, masuk namanya kebijakan perpajakan, perilaku perpajakan. Memang Anda pikir telekomunikasi itu good business, itu dying business. Begitu masuk, ada macam-macam pungutan sana sini. Ada pungutan yang jelas, nggak jelas. Jadi yang jadi masalah di kita punya perekonomian, the problem is not two entrance. Nah, kenapa two entrance? Karena yang dijadikan sebagai evidence base-nya adalah kata-kata hasil wawancara, diskusi FGD dengan teman-teman Kadin. Ya seperti itu aja. Karena teman-teman Kadin cari yang gampang aja. Yang kejar adalah parameter yang dibuat oleh Bank Dunia yang namanya adalah easy of doing business. Which is Bank Dunia udah 2 tahun terakhir nggak mau lagi pakai itu. Karena dia bilang, ini banyak fraudnya nih. Jadi Bank Dunia udah ngakui. Alah, tapi kita udah terlanjur pakai itu sebagai parameter kita menggunakan kebijakan seperti itu. Jadi kita harus lebih lebih dahsyat lah, lebih sakti lah. Kita lebih mengetahui. Kalau mau evidence ya pastinya fakta, jangan fabricate tadi teman-teman ya. Nah, catatan evaluasi kebijakan. Ada 6 catatan teman-teman ya, kita cepat aja. Jadi pertama kita berbicara KPI yang wajar bagi negara andal. Kedua kita bicara masalah jenjang-jenjang akuntabilitas. Ketika kita bicara masalah evaluation prone, penyakit-penyakit evaluator yang paling banyak. Kemudian keempat nih, bagaimana cara menyebab evaluator? Yang kelima adalah agenda kita, dan kita keenam adalah catatan setelah evaluasi. Baik, kalau KPI yang wajar bagi negara yang andal, kalau kebijakannya bersifat prinsipil, dasar, pokok, itu tidak berubah prinsipnya dari waktu ke waktu. Kalau mau berubah 50 tahun, itu misalnya kebijakan keamanan, pendidikan, politik, luar negeri, administrasi pemerintahan, agama, keuangan, itu harus panjang betul. Ini 60% dari yang namanya kebijakan publik di sini. Nah, kedua, pada kebijakan yang bersifat jangka menengah, boleh berubah prinsipnya, tapi 20-30 tahun lah menengah. Itu kebijakan investasi, kerjasama antar negara, perpajakan, tentang perusahaan, industri, perdagangan pasta. Ini 30% populasi. Yang boleh sewaktu-waktu berubah kalau perlu, itu yang sifatnya adalah memang dia berubah sewaktu-waktu. Teknologi, pasar modal, keuangan, market ya, industri kreatif, 10% saja. Problem kita adalah, ini kemarin saya sampaikan, marah teman-teman pendidikan. Saya sampaikan, ya jangan kayak biasanya ganti menteri, ganti kurikulum. Sekarang jadi kurikulum merdeka, apalagi itu. Loh Pak, itu pergantian setiap 10 tahun Pak, paling cepat Pak. Bisa bilang ini gimana? Ini harusnya 50 tahun gitu loh. Jika teman-teman belajar ke Skandinavia, maka teman-teman akan tahu bahwa kebijakan pendidikan nggak pernah ganti. Dan itu menjadi percontohan dunia. Teman-teman, kedua, jenjang akuntabilitas. Saya punya murid teman-teman ya. Jadi waktu saya ngajar di LAN tuh, murid saya sampai nulis bukunya teman-teman. Ini bukunya adalah kalau boleh Anda beli, membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik, tantangan berdemokrasi ke depan. Ini pengarangnya, ini terbitan Gramedia ya. Pengarangnya adalah Dr. Insinyur Penny Kusumastuti Lukito. Wah, ini orang Bappenas nih. Sekarang menjadi ketua Badan POM. Nah, beliau mengembangkan, menggunakan apa yang saya gunakan sebagai jenjang akuntabilitas. Jadi akuntabilitas evaluasi kebijakan publik itu pertama-tama adalah teknis paling dasar. Teknis itu adalah administrasinya, pragmatisnya, teknokrasinya. Kedua, manajernya gimana? Ketiga, politikanya. Keempat, etikanya. Yang kelima, spiritual. Ini big question karena tergantung masing-masing. Nah, ini jenjang yang ini baru saya exercise teman-teman karena tidak mudah melakukannya. Tetapi rata menteri yang saya dampingi menggunakan pendekatan ini. Dan
Dan ini membuat mereka menjadi orang yang tak terkalahkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti berani ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi pejabat eselon 1 menteri, Anda beranilah seperti ini. Yang ketiga, namanya evaluation prone. Yang pertama saya mengutip dari Prof. Eko nih. Prof. Eko mengajarkan bahwa yang namanya evaluasi kebijakan itu tidak menjadi tradisi. Jadi pemerintah itu kalau ketubruk, ketatap, nyungsep baru evaluasi. Kenapa nyungsep gitu? Dengan marah-marah gitu. Karena kita nggak membiasakan bagian dari public policy. Dua, ada politik evaluasi kebijakan. Ini jebakan rejim. Jadi mengevaluasi dengan pendekatan cocokologi, cocok-cocokan gitu. Kalau pakai ini nanti hasilnya jelek, dia pakai metode yang itu kan ya. Sehingga istilahnya saya waktu saya ngajar di LAN karena nggak ketemu kata-kata namanya ini pendekatan cocokologi, dicocok-cocokkan gitu ya. Tapi ada juga kebijakan kambing hitam. Jadi pemerintahan pada suatu era dia mengatakan yang bikin kita gagal itu bukan kita tapi rejim lalu di presiden masa lalu yang kayak gini ini gitu. Ini itu salah satu politik evaluasi kebijakan. Yang ketiga adalah kita itu memilih kebijakan-kebijakan yang memang aksiomatis. Apa itu? Nggak usah diteliti, pasti begitu. Saya waktu itu menjadi external examiner dari ujian S3 Ekonomi Gajah Mada. Waktu itu ada kepala PU dari Papua, dia punya disertasi tentang pembangunan jalan raya di Kabupaten Anu dan penciptaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Anu. Ya, itu mah nggak usah dipikir, itu nggak usah diteliti, itu udah pasti itu. Seperti orang jalan di bawah loteng, tiba-tiba disiram air dari atas, ya pasti basah. Bagaimana caranya? Di banyak negara, cara dia menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah apa? Ya bikin infrastruktur, bangun sana, bangun sini, bangun sana, bangun sini kan ya, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Teman-teman, sebenarnya itu adalah penyakit yang selalu muncul agar mendapatkan yang namanya kum. Yang lain apa? Bagaimana agar dikelontorkan oleh pemerintah kebijakan perbankan yang itu membuat masyarakat belanja terus. Pertumbuhan dipacu oleh konsumsi. Ayo, tahu kan? Nah, kita 60% belanja kita dipacu oleh konsumsi kan? Ya paling gampang. Itu namanya adalah salah satu prone, teman-teman. Oh, itu Pak Lazim. Ya sudah, nggak apa-apa, saya nggak mau debat. Tetapi, itu adalah salah satu penyakit evaluasi yang akhirnya hanya bersifat kebijakan aksiomatis. Saya waktu mengevaluasi sejumlah kebijakan di berbagai daerah, terutama teman-teman. Nah, pasti aja ya maju yang dibangun itu aja gitu kan ya. Nah, itu harus kita atasi agar kita tidak mencari apa ya pembenaran akan sesuatu yang nggak usah dibenarkan gitu. Nah, kemudian kelima, kamuflase. Jadi semua kerja dibuat accounting secara rupiah atau dolar. Kenapa? Ya supaya orang nggak tahu apa-apa. Masyarakat nggak ngerti hitung-hitungan itu. Bagaimana BBM jadi seperti itu? Nggak ngerti. Inflasi nggak ngerti. Karena apa? Ya itulah ada pepatah, if you cannot convince people, confuse them. Nah, makanya yang terjadi adalah seringkali kita tuh di beberapa negara ya, pemerintahnya itu kamuflase aja. Semua dibuat politik accounting. Bukan empirisme, tapi empirisisme. Positivisme ekstrim. Pada kondisi-kondisi susah. Pada kondisi di mana pemerintah nggak punya pilihan lagi, kalau nggak mereka diserang sama DPR-nya kan. Mereka buat seperti ini. Dan pada dasarnya, this is about the evaluation prone. Nah, kita berbicara dengan teman-teman di BPK, teman-teman. Nah, ini untuk kita sendirilah ya. Jangan di-YouTube-kan ya, nanti saya ditangkap sama polisi nanti sebagai kejahatan elektronika, menyebar-nyebarkan ketidakbaikan atau kebaikan gitu kan ya. Jadi gini, pemerintah, eksekutif, membuat KPI secara mandiri tentang apa yang dikerjakannya. Kemudian mereka menetapkan lembaga atau kelembagaan pelaksana evaluator itu sendiri. Kemudian meminta lembaga evaluator yang lebih tinggi dari eksekutif untuk mengevaluasinya untuk mengatakan berhasil. Apa seperti itu? Oke, baik. Contoh aja ya. Kita punya Stranas Pencegahan Korupsi. Itu PP 54 2018. Dikatakan bahwa PK itu fokus pada perizinan dan tata niaga.
keuangan negara, penegakan hukum. Nah, semua KPI ini, KPI-nya disiapkan oleh pemerintah, dianggur pemerintah. Tetapi BPK suruh mengevaluasi, hasil evaluasinya, tidak bisa apa-apa lagi, barang udah jadi kok. Dan ini pun masih belum, sebenarnya sejak awal udah jadi masalah yang menurut saya bermasalah lah. Kenapa bermasalah? Dikatakan fokus pada 3 area. Apa itu? Perizinan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi. Padahal teman-teman, itu bukan 3, tapi 5. Perizinan dan tata niaga urusan yang berbeda. Ini Pak Samuel sama Pak Sumarna live ya? Kok nggak ada gambarnya ini ya? Ayo. Kalau S1, S2 nggak boleh live lo ya, mukanya lo ya. Kalau S1 boleh. Kalau yang S2 live nanti jadikan S1 semua ini. Diturunkan grade-nya nanti ini. Nah, Pak Sumarna ini. Karena Pak Sumarna ini. Jangan kayak menurut saya di sekolah swasta. Kalau S1 di UI selalu nongol mukanya. Kalau di swasta ngilang semua karena mereka mengalami kefakiran data ini. Oke. Pak Marna, ayo balik. Nanti diturunkan S1 sama Prof. Eko nanti loh itu. Nah, teman-teman, lihat ya. Perizinan dan tata niaga barangnya berbeda. Dipaksa jadi satu. Keuangan negara bolehlah jadi satu. Tapi penegakan hukum dengan reformasi birokrasi jauh. Beda urusannya. Oke, kita lihat case-nya saja di yang namanya perizinan dan tata niaga. Lihat ya, KPI-nya. KPI-nya adalah ini. Simplifikasi kebijakan dan regulasi terkait dengan perizinan. Percepatan izin. Standar perizinan. Infrastruktur izin. Ini perizinan. Tata niaga nggak diurus. Teman-teman, kalau udah lihat ya, tata niaga untuk beras. Nggak bisa apa-apa, kartelnya 8 tuh. Tata niaga untuk gula, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, gini kok mau kata-katanya mau masalah tata niaga. Nah, tapi ketika BPK mau nilai, gimana mau nilai? Di sini nggak ada KPI-nya. Kan nggak boleh dong, nilai di luar KPI kan? Kan itu jadi masalah. So, the problem is, namanya adalah regulatory capture. Yang kelima, teman-teman semuanya ya, Adil Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, untuk Indonesia kita punya agenda, kalau boleh, kalau berani, narasikan bahwa kebijakan publik harus dievaluasi berkala. Nggak ada itu, undang-undangan nggak ada satu kata pun. Apalagi kebijakan publik dapat diubah setelah dilakukan evaluasi. Nggak ada. Makanya gaji kebijakan suka-suka. Saya waktu diskusi dengan teman-teman Kumham, Pak itu udah itu nggak usah diomongkan, dikerjakan Pak itu Pak. Taruhan teman-teman. Di Indonesia itu kalau nggak ditulis nggak dikerjakan. Dikerjakannya ya salah-salah aja. Kita tuh negara yang sudah lateral tekstual hukum. Kalau nggak dituliskan ya nggak dikerjakan. Makanya nanti mohon teman-teman ya, ayo kita memberikan masukan yuk apabila ada undang-undang dibuat atau di bawahnya tambahkan yuk. Bahwa harus berkala dievaluasi, diubah setelah evaluasi. Tapi, lihat, yang ketiga, harus diberikan siapa yang evaluasi. Di Kementerian Pariwisata, itu kan kita bingung teman-teman, itu izin pariwisata, itu 200-an teman-teman. Termasuk, ini saya baru pangkas rambut ini ya. Pangkas rambut kelas yang namanya pinggir jalan itu harus pakai izin. Ngaco betul. Sehingga kita bilang, teman-teman, kalau gini berani nggak teman-teman? Saya minta setiap direktur mengevaluasi kebijakan masing-masing. Nggak ada yang berani. Makanya yang buat kebijakan itu gendut. Nah, Prof. Eko, kalau nggak salah menemukan ada 2.700 kebijakan tumpang tindih itu. Kenapa seperti itu? Karena nggak tahu bahwa kebijakan publik harus dievaluasi. Kalau pemerintah tahu bahwa dia punya kebijakan harus dievaluasi, nggak sembrono bikin. Nah, itulah sebabnya kewajiban evaluasi kebijakan akan secara alami menurunkan kegairahan yang liar untuk kebijakan. Jadi menurut teman saya tidak pas itu dikatakan oleh ada salah satu menteri kita. Kita mengalami kegendutan kebijakan, makanya Pak Pras bikin namanya adalah perampingan kebijakan. Enggak dengan cara itu, bukan dengan cara digabung-gabungkan, enggak. Dimulai jangan di hilir, tapi di hulunya. Kewajiban untuk melakukan evaluasi itu. Nah, nggak tahu nanti kira-kira kalau berkenan nanti ini, ayo kita ramekan yuk. Kalau kebijakan, bisa nggak kita kebijakan evaluasi kebijakan? Jadi kalau kebijakan nggak ada evaluasi, ya udahlah. Kalau itu jadi negara yang liar saja. Jadi kita butuh namanya kebijakan tentang evaluasi. Nah, pasca evaluasi teman-teman sebagai penutup ya, ada ganjaran,
proses dan kelembagaan. Ganjaran dari kebijakan publik, setelah kebijakan dievaluasi ya dikasih ganjaran, yang baik itu dikasih hadiah, yang jelek dihukum, ada juga yang itu biar aja gitu. Tapi dipikirkan ini yang tidak cukup ada di kebijakan tertentu, sehingga ada tapi juga nggak dilakukan. Jadi misalnya otonomi daerah nggak berhasil, itu hukuman seperti, tapi nggak ada berani eksekusi. Proses dan produk. Setelah dievaluasi kebijakannya, itu disarankan 3 pilihan. Bisa dilanjutkan, bisa dikoreksi, bisa dihentikan, terminasi. Yang ketiga, teman-teman, jadi ketika saya memberikan briefing di BPK, jadi public policy itu ada sekuensinya. Ini policy formulation, kebijakan dibuat, ada policy issue, policy agenda, planning, dan seterusnya. Policy implementasi, ada komunikasi, adopsi, performance, organizing, dan seterusnya, program, project, activities, dikendalikan. Ada monitoring, penyeliaan, evaluasi. Nah, tetapi lembaga seperti BPK, tugasnya bukan policy evaluation, tapi policy judgment. Menilai apakah kebijakan itu betul apa tidak. Jadi ada valuation, forensic audit, policy judgment, dan decision judgment. Itu yang kami berikan di BPK kemarin ini. Perbedaannya adalah kalau kita namanya policy evaluasi, intinya adalah membandingkan dengan hasil. Kalau judgment, menilai kebaikan kebijakan. Pekerjaannya melihat keseluruhan, ini komprehensif sekaligus detail. Kalau tujuannya informasi pembelajaran, ini jaminan. Saya kira untuk forensik kita nanti kalau ada waktu khusus kita akan bagian ilmunya lagi. Saya kira kita punya waktu supaya lebih banyak untuk diskusi, dialog. Jadi mohon izin saya kembalikan kepada Prof. Eko untuk diarahkan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Pak Rian. Jadi rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan berbagai informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Jadi ini menggabungkan antara teori dan praktek yang terjadi di Indonesia ya. Banyak tadi yang sudah disampaikan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Rian Nugroho. Monggo, kita punya waktu ini ya mungkin kira-kira setengah jam lagi ya. Silakan para mahasiswa. Kok pada diam ini, pada ngantuk ini kayaknya nih Pak. Mas Naupal, ada pertanyaan Mas Naupal? Selamat malam, Prof. Eko. Pak Windy, Pak Windy. Ya, silakan. Selamat malam, Prof. Eko dan Dr. Rian. Terima kasih untuk pemaparannya pada malam hari ini. Saya kebetulan ada berminat untuk mengambil tesis terkait evaluasi kebijakan. Nah, untuk saya kurang pemahaman ataupun pengalaman mengenai memilah atau memilih kira-kira evaluasi ini yang saya mau topik yang mau saya ambil ini sudah berada pada dalam bentuk program atau di level kebijakan. Jadi mungkin teknis ya Pak ya. Karena contoh misalnya kalau di PKH itu program Keluarga Harapan itu dia sudah dalam bentuk Permensos, jadi sudah dibakukan dan sudah diberikan nomenklatur, diresmikan dalam Permensos. Sedangkan topik yang mau saya ambil itu tidak secara resmi dalam peraturan menteri, misalnya dalam hal ini peraturan menteri pendidikan tentang misalnya program SMK BLUD gitu. Nah, program-program ini hanya dalam bentuk narasi yang dituliskan oleh pihak kementerian atau direktorat di dalam artikel-artikel yang dipublikasikan dalam slide websitenya gitu Pak. Jadi sebenarnya waktu mau melakukan studi ini memilah mana yang bentuknya kebijakan, mana yang program itu kalau dari penjelasan Bapak, apakah cukup melihat kalau dia sudah dalam bentuk program di DIPA itu namanya evaluasi program, kalau tidak dalam bentuk program di DIPA itu namanya evaluasi kebijakan. Mungkin saya masih pemahamannya masih rancu Pak. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya pada hemat saya ini baru penawaran dan kesepakatan ya teman-teman ya. Karena kalau secara kompleksitas semua itu kebijakan. Jadi yang namanya kebijakan di undang-undangnya sampai menterinya itu total kebijakan.
Saya hanya membuat sebuah pemilahan supaya mudah dibagi antara kebijakan dengan program. Apabila sebuah kebijakan itu sudah mempunyai konsekuensi anggaran, maka dia program. Kalau enggak, dia masuk kepada level what called just merely kebijakan. Ini hanya sebuah sebuah penawaran. Tinggal kesepakatan apa tidak. Tapi bisa aja dikatakan kebijakan, oke, fine lah, kita juga terima. Cuman supaya nggak membingungkan, karena biasanya program itu dikaitkan dengan penganggarannya. Jadi misalnya kalau dia sifatnya adalah kebijakan tentang kesejahteraan sosial, selama dia itu tidak merujuk kepada siapa, bagaimana, alokasinya bagaimana, ini bukan jumlahnya aja loh, alokasi bagaimana, maka dia menurut masa kebijakan. Tetapi ketika dia mengatakan siapa yang akan mengalokasikannya, budget taruh, itu berarti program. Jadi yang jadi masalah kita, makanya sering saya sampaikan bahwa pemerintah rata itu tidak punya kebijakan, tapi hanya punya program-program. Nah, itulah sebabnya seringkali kita punya total kebijakan itu menjadi terserping-serping. Karena akhirnya ketika jadi program, terjadi rebutan program antar kementerian. Nah, ini salah satu bagian wacana juga. Tapi kalau Mbak Windy, ini tawaran Mbak Windy ya, belum ada sebuah buku teks yang secara, ya buku teks saya mengatakan lah. Gitu. Tapi ini kan sebuah buku teks itu kan juga sebuah pilihan ya. Bisa saja dibuat evaluasi kebijakan tentang PKH itu kan ya. Tapi menurut saya ketika PKH merujuk tentang budget dan siapa mengerjakan apa, maka dia sebagai sebuah program itu. Sehingga biasanya yang namanya kebijakan itu level paling rendah itu adalah perpres. Ketika masuk kementerian, saya katakan lebih sebagai program-program karena sudah berhubungan dengan pengalokasian anggaran tugas masing-masing. Tapi kalau mau disebut itu, ya bolehlah. Cuma nanti jadi bingung bagaimana bedanya itu aja sih. Ini hanya perbantuan saja. Makasih Pak Windy. Makasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Windy ya, Pak Rian. Ada lagi mahasiswa yang lain? Mas Budi, monggo Mas Budi. Ya, silakan. Mas Budi. Selamat malam, Prof. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf kalau off cam karena kami di Kalimantan sinyalnya kurang bagus. Pasti di Buku Negara Presiden beliau ini. Siap. Terima kasih Pak Rian atas penjelasannya. Terkait dengan masalah kebijakan dengan materi evaluasi yang ingin kami sampaikan atau kami tanyakan, menurut Bapak, terkait dengan kebijakan yang telah disahkan itu, idealnya untuk dievaluasi itu kira-kira berapa tahun, Mbak? Karena ini kan tentunya kaitannya dengan anggaran dan program-program yang sudah berjalan. Nah, artinya ini juga berkaitan dengan mungkin institusi kami yang ada di militer, kan kami punya seperti semacam peraturan-peraturan yang harus dilakukan atau baru boleh dilakukan evaluasi itu setelah berjalannya 2 tahun, karena itu juga berkaitan dengan anggaran. Nah, bagaimana dengan kebijakan-kebijakan publik yang ada berlaku di dalam masyarakat itu, karena kan tentu akan berimbas kepada anggaran yang ada di daerah atau mungkin di pemerintahan pusat. Nanti jangan sampai masyarakat itu berpikir bahwa saya ini buang-buang uang, kan begitu Bapak. Nah, jadi kan tentu ada patokan idealnya seperti apa sehingga tidak terkesan oleh masyarakat bahwasanya lembaga legislatif yang ada di pemerintahan kita itu nanti akan dianggap sebagai hanya main-main belaka. Mohon petunjuk Bapak, terima kasih. Oke. Pak Budi ini apa? Di angkatan Pak Budi ya? Siap, kami di Angkatan Darat Bapak, kami di Kodam Tanjung Pura. Ini ya, udah kolonel kayaknya, kolonel ya di pangkatnya ya. Siap, Letnan Kolonel Bapak. Moga-moga cepat jadi kolonel ya. Nanti. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi gini, ini untuk teman-teman semuanya ya. Laki-laki teman-teman. Seperti Prof Eko menyatakan, saya berusaha menggabungkan antara
teori dengan praktek, dan karena itu harus sifatnya applied. Jadi gini, ini teorinya pertama kali, bahwa kebijakan publik itu bukan barang mati, kan? Karena bukan barang mati, maka dia harus diopeni. Diopeni itu dirawat lah gitu. Cara pertama untuk merawat adalah ditengok. Jadi kalau teman-teman punya, mungkin siapa nih? Itu yang punya bayi kecil siapa nih? Yang punya anak kecil siapa nih? Mungkin punya anak kecil lah gitu ya. Kalau kita punya anak kecil, saya juga punya, maka kayak maksudnya bukan saya sebagai ayahnya ya, ibunya kan di rumah. Ya, istri saya waktu itu saya pensiun dini karena saya punya anak, jadi saya seorang pria yang tidak gender sensitif, ini istri di pensiun dini. Nah, ketika saya pulang ke rumah dari kerja, maka pertama-tama saya melihat anak saya. Gimana dia? Itulah sebabnya, karena anak saya adalah just a living being gitu kan, a God given. Nah teman-teman, juga demikian namanya kebijakan. Kebijakan publik itu barang hidup. Dia ada dalam sebuah kehidupan bersama. Jadi, evaluasi harus dilakukan setiap momentum diperlukan untuk dievaluasi. Kapan? Tahunan. Dan evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mau merubah, tidak. Sebagai sebuah evaluasi rutin. Jadi apa yang kita, katakanlah, kita punya kebijakan, katakanlah pariwisata mempunyai kebijakan tentang deregulasi izin pariwisata. Maka pada akhir tahun, pada bulan September, Oktober itu, saya meminta kepada tim melihat bagaimana perkembangan kemajuan investasi pariwisata. Jangan-jangan nggak ada gunanya gitu kan ya. Dan ini tidak perlu dianggarkan dalam sebuah anggaran yang besar, tapi sebagai tugas rutin. Makanya, misalnya, kalau angkatan saya agak susah ya, katakanlah Kementerian Pariwisata kan, yang paling mudah kan. Kementerian Pariwisata itu kita punya satu undang-undang. Kita punya perpres juga, ada PP perpres, dan kita punya banyak program-program di kita punya kementerian. Maka setiap kalau yang namanya, waktu saya sarankan, kalau yang namanya levelnya undang-undang, maka Pak Sesmen itu punya tim untuk mengevaluasi kebijakannya undang-undang udah benar belum? Apa yang dikasih masukan? Jadi dengan demikian kita nggak usah nunggu undang-undang itu menjadi kadaluarsa diperbaiki. Makanya saya katakan tadi, kebijakan itu tidak dibuat untuk diganti, tapi dibuat untuk diperbaiki setiap saat apabila diperlukan. Kalau perlu, wah ini perlu diperbaiki, tapi jangan sekarang. Tapi kita tahu tak agendanya. Dengan demikian kebijakan kita itu keep update. Nah kalau dilihat, bagaimana kalau gitu? Kebijakan pada waktu itu kan perlu di-overhaul. Nah, memang pada waktu tertentu, lihat setelah ada akumulasi perlunya perbaikan, maka diperbaiki. Ini membuat kita mengurangi intensi untuk selalu ganti undang-undang, ganti PP, ganti perpres, dan seterusnya. Kenapa? Boros. Teman-teman semuanya, ganti undang-undang, perda itu boros, dan kadang-kadang nggak ada gunanya. Ganti apa aja, sama aja gitu kan. Uang barangnya juga sama, yang diatur juga sama saja, yang kerjakan orang sama juga gitu kan. Jadi dengan demikian bagi eksekutif, ini juga sebuah alat untuk mengendalikan legislatif agar mereka tidak mempunyai kegairahan luar biasa untuk bermain-main dengan perubahan undang-undang. Karena seringkali melakukan disrupsi, undang-undang kebijakan nggak boleh disrupsi. Ini kayak yang namanya truk kontainer yang panjang banget, yang kita dia nggak boleh belok suka-suka. Nah, kalau boleh suka-suka namanya bajai, itu kan cilaka itu. Nah, makanya kita punya kritik, janganlah kita punya kebijakan ala bajai lah gitu kan ya. So kembali Pak Budi. Jawabannya sederhana, tapi penjelasannya agak panjang supaya kita tahu bahwa yang kita jelaskan, yang kita jawab bukanlah jawaban itu sendiri, tapi value di balik itu. Jadi berapa lama? Setiap akhir tahun, setiap tahun. Pak, kalau itu tambah kerjaan, ya memang kerjaan itu. Makanya saya katakan tadi, pekerjaan pemerintah cuma dua, memastikan bahwa kebijakannya itu unggul, pelayanannya bermutu tinggi. Di tingkat pusat itu kerjanya cuma lebih kepada kebijakan. Di level daerah, yang itu directly, itu pelayanannya. Jadi, itu loh, fokus seperti itu buat kita. Oh, kalau gitu, kami ya nggak usah belusukan. Kalau nggak perlu belusukan, nggak usah belusukan. Nggak usah kunjungan gitu kan. Sekarang itu kan hobinya kalau setiap bulan Oktober, November, Desember itu kan namanya berfever kan ya. Itu banyak, ditemui banyak itu ASN, PNS di bandara-bandara itu kan ya. Ngabisin duit negara itu. Pergi kemana-mana untuk bikin kunjungan, laporan, nggak perlu itu, habis-habisin.
Laki kan itu kan at cost semua kan, Anda kan nggak bisa dapat sangu atau kembalian dari itu kan, dulu kan pakai langsam enak kan, sekarang at cost, jangan kerjakan itu lagi. Waktu saya di Kominfo saya nggak mau kerjakan itu, saya betul-betul nggak mau. Kenapa? Pertama ya at cost capek banget. Ya masa eselon 1 dapatnya paling berapa? 600.000 satu hari, capek banget itu. Kedua, ngapain sih ke sana? Apalagi dengan ada Zoom sekarang ya. Jadi dengan teman-teman ke depan, nanti mungkin ini Prof. Eko boleh merumuskan reformasi birokrasi, termasuk mengurangi pekerjaan yang nggak perlu. Nah, kembali ke sini, dari Pak Budi, teman-teman yang di pusat, kerjanya lebih kepada public policy excellence. Bagaimana memastikan kebijakan keren. Termasuk dari sejak merumuskan, kemudian memantau pelaksanaannya, mengevaluasi. Dan ingat, evaluasi berat adalah evaluasi di mana masyarakat mengerjakan. Kalau di tempat Pak Budi masih relatif gampang lah. Kalau TNI itu kan seperti apa ya? TNI itu sama seperti apa ya? Polisi itu kan ya. Jadi dia punya peraturan, dikerjakan sendiri. Jadi lebih gampang gitu. Tapi saran saya, kalau boleh kebijakan sampai program kegiatan dibuat setiap tahun dievaluasi. Dan evaluasinya itu tugasnya tidak boleh memboroskan anggaran. Kenapa? Agar boroskan anggaran sama dengan sia-sia saja. So, dengan demikian nanti tanya Prof. Eko, bagaimana agar kita mempunyai instrumen evaluasi yang betul-betul efisien, efektif, nyaman, gitu kan ya. Gitu. Sebagai contoh teman-teman ya di Kemenpar saya membuat sebuah metode evaluasi, tapi sekarang nggak dipakai lagi sih. Metode evaluasi sangat mudah, sangat nyaman, sehingga semua orang bisa mengerjakan dengan sangat senang. Tapi kadang-kadang gini, kalau sebuah instrumen itu dibuat demikian nyaman, aman, murah, efisien, nggak mau pakai. Kenapa? Nggak bisa dianggarkan gitu kan ya. Ini kan penyakit program gitu kan, penyakit anggaran gitu. Itu barangkali menjadi inspirasi buat Pak Budi dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Rian ya. Siap, Jadi terima kasih Prof. Ya, pada saat kebijakan itu dibuat, memang sudah harus dicantumkan juga bagaimana cara dan metode untuk mengevaluasi kebijakan tersebut ya. Tentu nanti di dalam rancangan kebijakan dan juga rancangan program sudah ditetapkan misalnya kurun waktu untuk melakukan evaluasi, bagaimana cara melakukan evaluasinya ya, instrumen apa yang dipergunakan, dan juga target-target yang mungkin bisa ditetapkan dalam 3 bulan, 6 bulan, kemudian 9 bulan, setahun, dan seterusnya. Jadi memang paket kebijakan itu atau paket program ya, kalau sudah berkaitan dengan upaya menstrukturisasi pelaksanaan kebijakan dengan merencanakan dan menganggarkan kebijakan tersebut menjadi sebuah programnya. Jadi memang begitu kebijakan itu dilaksanakan, pada hari itu juga kita juga sudah mulai melakukan evaluasi, terutama berkaitan dengan evaluasi terhadap implementasinya. Sehingga memang kadang-kala kita memilih juga metode untuk melakukan pilot model atau percontohan ya, model percontohan sebelum misalnya kebijakan itu diberlakukan secara umum atau secara nasional untuk melihat misalnya apakah kebijakan atau program yang kita buat itu benar-benar bisa dilaksanakan, apa saja kebutuhan untuk sumber dayanya, tantangannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini melalui pilot model. Nah, di Indonesia memang kadang-kadang begitu kebijakan ditetapkan secara nasional langsung dilaksanakan gitu. Sehingga kita kadang-kadang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dibuat tadi itu karena size and complexity-nya sudah sangat besar sehingga kita tidak bisa mengkoreksi kebijakan sebelum dilaksanakan secara nasional. Nah, memang saya pikir ini tadi juga Pak Rian menyampaikan, kadang-kadang kebijakan itu dibuat secara instan ya karena kepentingan politik, ada kepentingan vendor, ada kepentingan aktor politik, sehingga aspek scientific argumentation-nya itu kadang-kadang tidak kuat.
lebih mencerminkan misalnya kepentingan politik daripada kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Ya, dengan bukti-bukti atau eviden baik secara teori, secara best practices dari negara-negara lain. Nah, itu sebabnya memang pada akhirnya begitu dilaksanakan kebijakan mengalami kegagalan karena dibuat tidak berdasarkan kepada teori, fakta, praktek yang seharusnya menjadi concern dalam menyusun substansi kebijakan itu. Nah, itu pada umumnya terjadi di Indonesia. Ada kebijakan dibuat secara cepat, kepentingannya lebih kepada kepentingan katakan image, popularity, kepentingan politik, kepentingan vendor ya. Nah ini jadi evidence itu penting sekali sebelum kita membuat kebijakan. Kemudian juga di dalam kebijakan itu juga tercantum bagaimana cara atau mungkin waktu kita untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja maupun terhadap proses implementasinya itu. Nah ini, silakan yang lain mungkin kalau masih ada. Izin bertanya, Prof. Selamat malam. Ya, silakan Pak Genut. Ya. Terkait tentang evidence-based policy, Prof. Pak Rian, evaluasi biasanya menghasilkan data, informasi, atau bahkan menghasilkan nilai yang nanti bisa digunakan untuk mengembangkan kebijakan atau menilai sebuah kebijakan. Nah, evidence-based itu kan mungkin rawan teraplikasi atau rawan dijajability tadi itu Pak ya. Apalagi evaluatornya itu biasanya dari dalam atau rekanan yang yang dipekerjakan oleh instansi pemerintah. Sehingga ada kecenderungan untuk menyamakan pemahaman gitu Pak, mungkin menghasilkan suatu data evaluasi. Nah, apakah ada metode atau pendekatan lain mengurangi publikasi dari evidence-based policy? Terima kasih. Baik, jadi kalau boleh memilih ya, saya itu menggunakan pendekatannya adalah fact-based policy, berbasis fakta gitu kan ya. Nah, evidence-based policy itu baik, tetapi ada perlu konteks ya. Jadi misalnya, maaf, di negara-negara maju seperti Inggris, kemudian terutama kebanyakan Australia ya, mereka menggunakan model evidence-based policy. Tapi memang bagus karena mereka mendevelop evidence-nya dari fakta gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang kita tergoda untuk nggak cari fakta, tapi kita memfabrikasi fakta tadi gitu, sehingga jadi kayak gini. Seperti kalau kita di pengadilan ya, di pengadilan tuh bukti diciptakan loh itu. Dilihat, ayo kalau nggak percaya lihat aja pengadilan. Seperti misalnya seperti ini Kanjuruhan lah nih. Kanjuruhan itu saya curiga nih. Nanti TSK satunya itu bukan lain dan bukan lain adalah pintu. Pintunya nggak bisa dibuka, jadi pintu kena itu. Seperti dulu di Kejaksaan kebakaran, ya evidence siapa? Ya rokok yang dibuat orang. Jadi terjadi fabricated evidence gitu loh. Jadi kalau tadi di Prof. Eko tadi evidence, it has started from the fact. Jadi kalau saya lebih memilih menggunakan kata fakta dulu, nanti develop jadi evidence, itu feel free. Nah, sebenarnya evidence-based policy itu sesuatu yang baik. Tetapi ini sangat mudah untuk disalahgunakan oleh rezim. Makanya sekarang Pak Penas juga kan sukanya dengan evidence-based policy toh. Nah, kemarin saya ketemu dengan BRIN itu. Pak gimana Pak, ini Pak Penas maunya kayak gini nih. Dan yang lain mungkin barangkali, waduh ya susah itu. Kalau gitu pengaruhi aja, kasih tahu mereka. Evidence-based policy, as long as it based on facts, bagus. Tetapi ketika fabricated, teman-teman, fabricated sangat canggih loh. Contohnya gini. Contohnya, ini bukan Indonesia lah gitu ya, negara lain. Saya udah menjadi Perdana Menteri selama 2 kali itu kan ya. Nggak boleh 3 kali. Kemudian saya membuat sebuah blasting di medsos sehingga muncul sebuah suara yang itu terkonsolidasi, jumlahnya sangat besar bahwa karena saya hebat, maka saya boleh menjadi Perdana Menteri 3 kali. Terjadilah pola untuk perubahan sampai konstitusi. Itu fabricated. Terjadilah kayak Putin itu. Nah, bahkan China pun nggak berani. Jadi teman-teman lihat ya, yang namanya evidence-based policy itu boleh dilakukan di kampus-kampus.
tapi dibuat di pemerintah-pemerintah, terutama pemerintah yang masih belum mapan ya, yang masih terganggu oleh politik-politik gitu kan ya. Oh, bagaimana kita mengamankan kondisi kita gitu kan ya. Itu sangat rentan dengan godaan. Jadi saya selalu menyarankan, udahlah, kalau namanya evidence-based policy boleh, tapi produknya dibuat oleh kampus, oleh teman-teman yang berintegritas ya. Karena gini, rata-rata yang terjadi bukan teman-teman yang berintegritas yang digunakan, tapi teman-teman yang berelektabilitas itu loh. Dan kemudian yang membayar adalah mereka-mereka yang berisi tasnya itu. Susah jadinya. Jadi bukan masalah integritas, tapi masalah elektabilitas dan isi tas tadi itu. Jadi ini godaan, dan saya kalau boleh ya teman-teman, ini kan kalau boleh kan kita hanya masyarakat juga ya. Stop gunakan evidence-based policy oleh lembaga pemerintah. Karena tempted to fabricate it for evidence. Boleh, tapi dengan cara yang lebih elegan. Tadi pas, gimana caranya? Kolaborasi dengan kampus, dan itu ketahui, oh Bapak itu timnya itu bukan orang yang suka begitu-begitu. Ini yang memang agak garis tipis. Tetapi caranya pastikan bahwa itu dibuat dari fakta. Kembali ke masalah yang namanya OSS tadi. OSS itu kepanjangannya ojo suwe-suwe loh ya, bukan online single solution loh ya kan ya. Nah, OSS dibuat karena teman-teman pengusaha maunya dipercepat. Kenapa? Nah, itu harus terpusat. Kenapa? Karena pengusaha di Jakarta mau ngambil bisnis di Indonesia. Kalau Anda itu orang Jakarta, maka Anda tinggal online, selesai semuanya. Dan ini little bit fabricated gitu loh. Di dalam sebuah diskusi tertutup saya sarankan, ya hati-hati gitu loh. Dan ini membuat kegaduhan baru yang ke depan akan terjadi ketika mungkin the different regime they come with the different view. Contoh, sekarang saya kira-kira beberapa waktu sebelum ini dibuat, saya kan di pariwisata ya teman-teman ya. Saya ketemu dengan kepala daerah, dia bilang, Pak, boleh nggak kami itu melakukan moratorium untuk investasi hotel? Loh, kenapa Pak? Begini Pak, hotel di tempat kami kebanyakan Pak, secara number udah diteliti Pak. Kalau tambah lagi Pak, nanti jadi spekulasi hotel. Spekulasi nanti jadi arahnya ke namanya oversupply, kemudian jadi banting-bantingan harga dan seterusnya. Bapak punya data kajian itu yang bagus, punya Pak. Oh bagus Pak, bagus Pak. Jadi kalau gitu dia bilang gini Pak, saya nggak full oversupply Pak, tapi saya mau setiap tahun itu maksimum 5 investasi baru Pak. Setelah itu nggak saya kasih lagi Pak, karena saya takut ini. Tapi saya melihat perkembangannya. Nah, dengan OSS itu investasi di mana aja bisa, nggak peduli mau oversupply apa enggak. Dan ini nggak pernah dipikirkan. Kenapa? Pengusaha nggak pikir masalah itu. Pengusaha mikir apa? Bagaimana investasi. Nah, pengusaha itu juga jangan dikatakan, we are no angels. Every entrepreneurs, they would like to do also gambling. Pada waktu saya di Kominfo, teman-teman, itu banyak pengusaha mau masuk industri jartup, jaringan tertutup. Mereka sampai itu kalau nggak salah, waduh, ratusan pengusaha jartup, teman-teman. Jadi jartup itu nggak banyak marketnya, itu jaringan dari perusahaan ke perusahaan itu. Nah, banyak saya bingung, kenapa nih, buat apa? Ternyata kalau bikin usaha kan gratis toh. Kita kasih bikin usaha gratis 15 hari. Setelah mereka bikin usaha itu, mereka jual belikan izin itu mulai dari 1 miliar sampai 20 miliar. Yang terjadi adalah kita pikir bahwa pengusaha itu malaikat. Enggak. Ya memang mereka bukan berarti sebagai orang yang jelek, tidak. Tapi kita harus tahu bagaimana pemerintah itu tidak diatur oleh yang namanya usernya, tapi dia meregulasi yang namanya para pemain ini. Nah, ketika terjadi evidence-based policy, maka yang namanya government agak mudah. Makanya saya katakan tadi, lebih susah lagi apabila the policy makers is also vendors, is also entrepreneurs, is also business people. Ini yang menjadi ruang abu-abu yang lebih besar lagi. Kalau saya sih, jangan kasihlah itu EBB, kecuali bersama dengan UI, dengan UGM, dengan mana-mana yang itu udah ada verifikasi lah kira-kira. Tetap dengan namanya adalah ada yang mengecek gitu ya. Jadi setelah dikontrol ada kliennya, karena gini, teman-teman saya juga akui. Kadang-kadang kalau saya jadi klien itu kan ya, kementerian bilang, pokoknya saya mau ini. Nah, repot toh. Kalau nggak dikasih nanti saya nggak dibayar toh. Repot akhirnya. Akhirnya saya bilang, oke Pak, saya kasih Pak. Tapi tolong habis ini disiapkan tim independen yang itu betul-betul mengerti ini. Nggak mau dia. Jadi ini dilema-dilema baru yang kita lihat supaya kita nggak sembrono. Gitu Mas.
Baik, terima kasih Pak Rian. Semakin malam semakin menarik ini, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih. Ini jadi saya pikir memang ini menjadi fakta di Indonesia ya. Jadi fabricated evidence itu memang bisa diciptakan sesuai dengan kepentingan aktor politik, kepentingan vendor ya. Yang paling betul tentu evidence itu dibuat oleh lembaga-lembaga yang kredibel, punya kemampuan secara metodologi, secara teori, dan independence dalam mengusulkan berbagai substansi kebijakan. Paling tidak bekerja sama dengan perguruan tinggi yang punya kredibilitas, lembaga-lembaga think tank yang punya kredibilitas, yang tidak dengan mudah menjual kepercayaan itu kepada para pembuat kebijakan ya, karena memang ini dalam situasi politik yang berbiaya mahal, kebijakan itu sering menjadi ongkos transaksi ekonomi ya untuk mengembalikan biaya di dalam proses politik, apakah itu di pilkada, apakah itu di pilpres, apakah itu di pileg. Jadi memang ini penting sekali ini yang disampaikan oleh Pak Rian ini, saya. Evidence yang kita maksudkan itu adalah benar-benar pure intellectual activities yang independen untuk mendukung argumentasi di dalam kita menetapkan opsi-opsi kebijakan itu. Nah, memang ini banyak juga nih evidence yang masuk angin lah istilahnya. Fabricated itu masuk angin, jadi sudah dimasukkan kepentingan-kepentingan, direkayasa, datanya diputarbalikkan, statistiknya juga segala macam ini. Nah, ini memang berbahaya. Kemudian yang kedua, saya setuju tadi, OSS ini memang positif untuk memudahkan investasi. Tapi dalam prakteknya ini memang menimbulkan banyak sekali resiko yang besar. Karena pada akhirnya dalam implementasinya, nah ini juga termasuk evaluasi kebijakan ini. Ini it's time to evaluate. Apakah OSS itu, karena namanya izin itu adalah rekayasa sosial. Jadi dia punya fungsi untuk mengerem, untuk bisa mengendalikan ya. Nah, kalau hanya kemudahan yang kita dapatkan melalui OSS memang mudah untuk mendapatkan perizinan, tapi dalam implementasinya resikonya itu besar sekali. Mengapa? Ya karena kalau sudah dengan mesin itu bahkan yang ruang hijau pun bisa menjadi ruang industri. Nah, ini yang saat ini terjadi ini. Ini mungkin ini menurut saya waktu untuk mengevaluasi, karena saya mendapatkan juga informasi dari berbagai pemerintahan daerah, perizinan OSS plus Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam praktek implementasinya menimbulkan sejumlah persoalan besar ya, bukan kecil, persoalan besar. Karena banyak sekali izin-izin yang menimbulkan resiko terhadap perubahan tata ruang, ya, eksploitasi yang berlebihan, kontrol pemerintah daerah yang kurang. Karena pemerintah daerah menganggap lah ini kan sistemnya pusat. Kami tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu karena dianut prinsip fiktif positif tadi itu di dalam OSS. Jadi kalau dalam waktu tertentu tidak direspon oleh Pemda, dianggap dikabulkan. Itu salah saya juga, karena itu saya mendrap undang-undangnya itu fiktif positif itu. Tadinya memang baik untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum, tapi ternyata begitu dimasukkan ke investasi ini ada risiko juga, karena ya tadi mungkin keterlibatan pemerintahan daerah dalam hal ini sangat penting sebagai penyelenggara dan pelaksana kebijakan di daerah untuk terlibat di dalam proses perizinan. Nah, akhirnya mereka merasa sekarang segala sesuatu sebagai implikasi OSS ini bukanlah tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, sementara pusat itu tidak punya tangan yang bisa ngecek sampai ke bawah. Jadi itu sudah diserahkan ke swasta, tangan pemerintah terbatas, pemerintah daerah tidak merasa bertanggung jawab. Jadi ini sekarang loss. Nah, ini perlu evaluasi ini. Evaluasi, implementasi, dan juga apakah mencapai tujuan atau kinerja dari OSS itu sendiri gitu. Nah, ini menarik ya Pak Rian. Jadi ini kita perlu bikin kajian ini mengenai
resiko dan dampak OSS dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama. Karena saya banyak sekali mendapatkan informasi dari pemerintah daerah bahwa resikonya sangat besar karena berbagai perizinan itu pada akhirnya sulit untuk dikontrol karena indikatornya lebih kepada kemudahan ya. Jadi sementara pemberian izin berdasarkan risk base permit itu juga menimbulkan persoalan di dalam implementasinya. Jadi ini menarik ya Pak Rian. Rekan-rekan, ini waktu kita sudah habis. Untuk tidak mengganggu jam belajar kita dan waktu istirahat rekan-rekan semua, terutama waktunya Pak Dr. Rian ini. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman ini, karena beliau sangat banyak terlibat di berbagai kebijakan pemerintah. Jadi tahu isi daleman kebijakan publik di Indonesia ini. Dan apalagi sebagai penggagas pendirinya Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia atau MAKPI. Pak Rian, terima kasih untuk kehadirannya, untuk kesediaannya berbagi ilmu. Rekan-rekan mahasiswa, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Pak Rian, Ya, Prof. Eko, sehat selalu. Terima kasih, Prof.